95 tahun Nahdlatul Ulama berkiprah dan bermanfaat buat masyarakat bangsa dan negara. Bukan saja pada peran-peran fondasi yang kuat dan mengakar, tetapi juga peran-peran yang bisa dirasakan memiliki masa depan buat bangsa kita. Yang paling kita tahu peran Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah pemersatu bangsa. Tema-tema kebangsaan, penuntasan hubungan Islam dan negara, pengokohan karakter kebangsaan bukan saja menjadi doktrin, tetapi menjadi bagian dari pengajaran dan kehidupan sehari-hari, baik itu melalui pendidikan formal sekolah, madrasah, pesantren, maupun pendidikan informal di diniyah-diniyah yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Isi khutbah dan seluruh materi dakwah yang disampaikan senantiasa memberikan kontribusi nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Maka peran kebangsaan NU sangat nyata dan diakui semua pihak. Peran fondasi ini alhamdulillah sampai hari ini dan akan terus terjaga dengan baik. Peran berikutnya adalah bagaimana agar yang sudah menguat seperti pendidikan, seperti soliditas sosial dan kebersamaan kultural dalam membangun karakter mental dan akhlak bangsa ini juga menjadi lebih optimal lagi. Ada 3 peran penting yang sudah berjalan tapi perlu kita optimalkan di usia 95 tahun Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama tentu saja peran pendidikan. Kita tahu jauh sebelum kemerdekaan hingga hari ini NU telah berperan membangun pendidikan. Pendidikan baik formal, informal maupun pendidikan dalam artian luas membentuk karakter mental dan akhlak bangsa. Peran ini masih harus kita dorong lagi untuk peran yang lebih manfaat dan maksimal di masa yang akan datang, terutama di bidang peningkatan mutu daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ada 3 dalam pendidikan ini yang masih harus dikejar, yaitu peran memajukan sains dan teknologi. Ini saintek ini masih harus terus digali lagi sehingga masalah-masalah kehidupan masyarakat bisa diatasi melalui kemajuan sains dan teknologi yang ada di lingkungan pendidikan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Peran yang kedua di bidang pendidikan ini adalah menyatukan seluruh pendidikan yang dibangun melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan seluruh pendidikan yang dibangun oleh tradisi dan budaya masyarakat masing-masing di tempat lokal masing-masing. Penyatuan ini sudah berhasil dilakukan sejak para wali, Sunan Kalijaga misalnya. Tetapi kontekstualisasi penyatuan pendidikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sosial media, kemudian pola baru dalam attitude atau kebiasaan atau karakter kehidupan baru, ini juga harus menyatu dengan pendidikan sosial dan keagamaan kita. Yang ketiga, pendidikan di kalangan keluarga Nahdlatul Ulama ini juga harus terus memiliki standar internasional. Seluruh pendidikan nasional kita masih jauh di bawah standar pendidikan internasional, kecuali beberapa gelintir dari sistem pendidikan terutama di kota-kota besar dan sekolah-sekolah mahal yang memiliki standar internasional. Nah, menurut saya langkah cepat untuk pembenahan pendidikan di kalangan keluarga besar NU adalah mempercepat standar pendidikan level internasional, baik ke Eropa maupun Amerika. Ini untuk mengejar ketertinggalan percepatan standar kualitas itu. Ini mau tidak mau harus dilakukan. Ini peran fondasi yang pertama. Yang kedua, peran ekonomi. Pesantren yang selama ini menjadi basis utama Nahdlatul Ulama
ternyata kan bukan hanya menjadi basis kekuatan pendidikan, tetapi pesantren secara langsung maupun tidak langsung menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungannya setempat maupun dari luar area lingkungan setempat. Potensi ini belum dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi tersendiri. Berbagai upaya telah dilakukan. Gus Dur membuat BPR, Bank Perkreditan Rakyat Nusuma misalnya, atau kerjasama yang dilakukan oleh PBNU dengan lembaga-lembaga ekonomi dan pemerintah, semuanya bersifat rintisan yang masih harus dioptimalkan. Kita harus bisa melahirkan entrepreneur yang mandiri, yang kuat, yang berbasis kebutuhan masyarakat, berbasis pasar yang berkembang di masyarakat, dan pusatnya adalah pesantren sebagai titik kekuatan ekonomi kita. Ini peran yang kedua. Dan peran yang ketiga, peran keagamaan dunia. NU memiliki potensi menjadi kiblat baru pemikiran-pemikiran keagamaan di dunia. Baik ajaran-ajaran Islam maupun dialog antar agama, interfaith dialog yang banyak diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama, sehingga ketertinggalan Timur Tengah di dalam interfaith dialog atau menjadi pusat dialog antar agama ini yang mengedepankan humanisme, humanitarianisme, kesamaan hukum dan hak. Ini potensial dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ini peran basic yang sudah berjalan dan sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh di masa yang akan datang. Nah, 95 tahun ini tidak lama lagi, 5 tahun lagi sudah masuk pada usia 1 abad. 100 tahun Nahdlatul Ulama. Itu artinya kita akan memasuki tahap abad kedua Nahdlatul Ulama. Banyak sekali keajaiban dan karomah dari Nahdlatul Ulama yang berjalan, yang saya yakin karena doa dan para pendiri yang sungguh-sungguh mewariskan ajaran, nilai dan semangat perjuangan Nahdlatul Ulama. Tetapi memasuki abad yang kedua, tahun 2027 sebagai abad kedua dari usia Nahdlatul Ulama, harus dipersiapkan. Kita masih punya waktu 5 tahun untuk bersama-sama mempersiapkan. Ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan menuju 1 abad Nahdlatul Ulama. Yang pertama, menggagas untuk menyatukan dan mengokohkan perkembangan pemikiran di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Pemikiran keagamaan, pemikiran sosial, pemikiran ekonomi, pemikiran budaya dan peradaban di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sangat banyak sekali muncul pemikir-pemikir muda, pemikir-pemikir yang kreatif, inovatif dan bermutu di keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang ide-idenya baik untuk pemerintahan, untuk kebijakan, untuk masyarakat, untuk sosial sosial community maupun untuk rekayasa kemajuan, itu sangat berkembang di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Saya ingat sekali ketika bicara krisis lingkungan hidup atas kekacauan manajemen sumber daya alam yang kita miliki, saya kira sangat banyak pemikir-pemikir di keluarga besar NU yang ide-ide briliannya perlu dioptimalkan menjadi satu produk pemikiran yang menjadi keputusan politik yang ada di pemerintahan. Nah, ini kita persiapkan dengan baik konsolidasi pemikir dan pemikiran Nahdliyin dan Nahdlatul Ulama. Nah, ini bisa kita jalankan melalui semacam
konferensi atau kongres pemikiran Nahdlatul Ulama di berbagai belahan Nusantara yang telah dan tumbuh menjadi serpihan-serpihan yang dahsyat potensinya. Menuju 100 tahun Nahdlatul Ulama ini akan satu muktamar pemikir dan pemikiran keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini penting. Yang kedua, menuju 100 tahun adalah evaluasi total peran ekonomi. Peran ekonomi harus kita susun, rekonstruksi dari rekonstruksi dari perjuangan ekonomi NU. Karena sebelum NU lahir kan ada Nahdlatul Tujar, gerakan perdagangan yang kemudian diawali dengan gerakan pemikiran, lalu gerakan perdagangan, dan akhirnya Nahdlatul Ulama ini. Ini dievaluasi, direkonstruksi, kemudian disusun ulang apa yang berhasil dan apa yang menjadi kegagalan dalam seluruh gerakan-gerakan ekonomi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini penting, baik yang sudah berjuang di eksekutif pemerintahan, mulai presiden, menteri-menteri, presiden zaman Gus Dur juga punya banyak warisan-warisan kebijakan ekonomi yang sangat agresif dan positif yang harus digali. Model ekonomi kerakyatan yang sampai hari ini visi itu belum berjalan dengan baik karena ya memang ketidakberdayaan kita harus tunduk pada ekonomi global dan pasar yang mendikte kayak kita hari ini. Mau tidak mau kita harus begini karena ketidakberdayaan ekonomi kita. Nah, gerakan ekonomi ini menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama ini kita rekonstruksi dan kita bangun strategi baru agar masyarakat NU Nahdliyin benar-benar bisa menjadi solusi bangsa, solusi ekonomi bangsa. Bukan hanya solusi bagi warganya. Cara berpikirnya adalah warga Nahdliyin menjadi kekuatan untuk menjadi solusi bangsa. Kalau selama ini NU menjadi solusi pemersatu bangsa, maka berikutnya adalah Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan solusi ekonomi bangsa yang sulit. Apalagi era pandemi ini, kita harus menyiapkan satu tahapan bangkitnya ekonomi baru nasional. Dan itu semua tidak memiliki harapan, tetapi semua harus berbuat untuk kita agar bisa sampai pada harapan yang baru atas bangkitnya ekonomi kita. Lumpuhnya ekonomi kita, ketergantungan ekonomi kita. Ini yang harus kita siapkan menuju 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, langkah ketiga yang harus kita siapkan menuju 100 tahun Nahdlatul Ulama ini dengan mengevaluasi tentu saja, sekaligus menyiapkan seluruh jenis gerakan-gerakan yang ada di Nahdlatul Ulama. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Misalnya gerakan pemikiran, gerakan politik, gerakan pemberdayaan masyarakat, gerakan dakwah sendiri yang menjadi tulang punggung harus ditata ulang dengan gerakan dakwah yang lebih kontekstual dengan perkembangan dan tantangannya. Gerakan dakwah ini mungkin menjadi mainstream dari evaluasi gerakan-gerakan yang ada di tubuh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dengan gaya gerakan dakwah Nusantara yang begitu merata di seluruh Indonesia, yang sudah sangat baik. Ini kita evaluasi untuk menjadi desain baru dari gerakan dakwah di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, dari semua rangkaian itu kita yakin nanti 100 tahun Nahdlatul Ulama ini diawali menuju persiapan abad kedua Nahdlatul Ulama yang lebih maju dengan satu tema yang sangat selalu dipakai oleh keluarga besar NU, yaitu al-muhafadzatu ala qudimil sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu ala qudimil sholeh aslah
al mukhafadatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Ini kira-kira fondasi-fondasi yang sudah bagus dan baik ini kita jaga, kita perkuat, kita perbaiki lebih maju lagi sambil menyiapkan model gerakan baru yang lebih kuat lagi, lebih agresif lagi, lebih mumpuni lagi di tengah semua kekuatan yang sedang sulit dan tidak berdaya akibat pandemi ini. Selamat kepada seluruh pejuang-pejuang NU, aktivis Nahdlatul Ulama, Nahdliyin dan Nahdiyat. Selamat hari lahir yang ke-95. Bersyukur, bahagia dan bangga atas seluruh prestasi. Dan terima kasih atas kerja keras kita semua hingga mewujudkan NU yang jaya, NU yang maju. Tak pernah lelah untuk mengabdi, tak pernah lelah untuk berbagi, menyontoh Mbah Hasyim Asy'ari. Selamat harlah ke-95 tahun. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan kesuksesan dalam berjuang membesarkan NU, memajukan bangsa dan negara, membangun tata dunia baru yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.